Saya yakin, saya juga dengar di dalam teman-teman Pak Jokowi bahwa isu untuk RI 1 ini sudah sangat-sangat kuat. Dan saya yakin kalau misalnya ditanya peluangnya sangat besar. Kita lihat untuk hari ini saja ya di UPH ada 10.000 mahasiswa yang turun melihat dan sangat luar biasa antusiasmenya. Pak Dwi, 10.000 mahasiswa ini dimobilisir atau memang datang karena ingin melihat sosok Jokowi? Jelas bahwa ini murni dari sosok Pak Jokowi. Pak Jokowi ya adalah sosok yang baru, fresh, yang kita tadi sempat dikatakan seorang yang noble, yang humble, mau turun egaliter. Kita lihat bahkan dia datang pakai sepatu sneakers gitu, yang sangat akrab dengan mahasiswa, sangat akrab dengan kaum muda. Jelas bahwa ini benar-benar dari mahasiswa. Kalau kita bandingkan UPH pernah mendatangkan presiden Filipina, antusiasme tidak sebesar ini. Silakan Pak, soal monorail Pak. Pak, boleh sekalian tambahannya Yudin Rahim dari HI mau menanya. Singkat. Ya singkat. Bapak sudah menjadi pemimpin di Solo, menjadi pemimpin di DKI Jakarta, kapan mau menjadi pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ya, pemirsa, dalam kunjungannya ke kampus Universitas Pelita Harapan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga menyempatkan melakukan tanya jawab dengan mahasiswa, mulai dari persoalan pembenahan kota Jakarta hingga peluang pencapresan Jokowi ditanyakan juga oleh mahasiswa. Nah, ini kita akan tampilkan beberapa cuplikan tanya jawab antara mahasiswa UPH dengan Joko Widodo yang telah kami rekam sebelumnya. Sama seperti misal Istanbul atau konsep Bapak Jokowi sendiri. Terima kasih Pak. Silakan Pak Jokowi. Bagaimana Jakarta dengan Istanbul kira-kira gitu Pak? Ya, ini apa? Ini kota tua ya, kota tua di tengah Jakarta. Kalau kita lihat benar tadi di Turki, di Istanbul itu menjadi sebuah daya tarik wisata. Dan kota tua Jakarta itu bukan emas lagi kalau menurut saya, itu intan. Saya pernah melihat merevitalisasi kota itu secara total di Lijiang di China. Saya belajar di sana 2 minggu. Luar biasa, turis yang datang itu bukan ribuan lagi, sudah jutaan. Kemudian saya datang lagi ke kota tua yang paling bagus lagi di Kazan, di Rusia. Saya belajar di sana dan mereka menganggarkan setiap tahun itu 3,5 triliun hanya untuk merestorasi, merekonstruksi, merehab bangunan-bangunan tua yang ada di kotanya, dan juga menjadi income yang besar bagi kota itu di pariwisatanya. Ya, kota tua Jakarta sama, itu paling bagus dan paling besar di Asia, tapi sama sekali belum disentuh. Ini nanti saya sudah 2 bulan yang lalu meminta izin ke Presiden untuk semuanya kami minta, karena di situ pemiliknya banyak, ada swasta memiliki, BUMN memiliki, provinsi memiliki, ya pemiliknya banyak. Kita tidak bisa mengelola secara utuh karena memang pemiliknya banyak, sehingga kami minta ke Presiden untuk bisa kita kelola. Kalau nanti itu bisa di-manage, dikelola dengan baik, itu sama akan menjadi sebuah tempat pariwisata yang tidak ada duanya di Asia ini, dengan kota tua. Mungkin kafe-kafenya digarap dengan baik, kemudian juga masuk ke sana tidak boleh dengan mobil tapi berhenti di pinggir, kemudian naik andong atau naik bendi masuk ke kota atau jalan kaki, atau juga bisa naik perahu karena di situ ada ada sungainya, tapi perahunya juga perahu kuno. Semuanya jadi yang namanya heritage itu baik yang intangible heritage maupun tangible heritage itu memang mempunyai kekuatan, dan itu kalau membangunnya benar, sentuhannya benar, itu betul-betul kota tua itu kan jadi berlian. Kalau izin nanti dari Presiden sudah diberikan kepada kami, baru kami akan jadikan kawasan itu adalah kawasan khusus pariwisata, kawasan khusus pariwisata yang memang itu hanya akan dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan
kepariwisataan, tidak boleh ada kantor, tidak boleh ada di situ untuk perdagangan karena memang hanya tertuju khusus pada pariwisata. Dan memang itu sangat menghasilkan. Tadi saya cerita di Lijiang, di China, di Kazan, di Rusia, itu memang hanya kota itu fokus hanya pada satu bidang saja dan bisa menghidupi kotanya gitu. Kenapa di Jakarta tidak? Kita punya kekuatan itu. Jadi memang ini masih proses. Di pemerintahan itu perlu prosedur, perlu tahapan-tahapan, tidak seperti di swasta. Kalau itu Pak James Riyadi bisa aja, karena duitnya siap, uangnya siap, besok pagi langsung dikerjakan bisa. Tapi kalau di pemerintahan nggak bisa seperti itu. Baik Pak Jokowi. Pertanyaan berikut. Baik, silakan, iya. Iya, silakan ya. Yuk. Singkat ya. Iya, silakan yuk. Iya. Silakan, ada mic. Mana ya mic? Silakan Mas. Yang mau bertanya tolong ke mic dulu, ayo. Ada 5 titik mic. Silakan yang sudah, ayo silakan. Singkat ya. Ya, saya Saiful Anwar dari Fakultas Hukum. Yang ingin saya tanyakan adalah selama Bapak pemerintah di Jakarta, ada nggak perbedaan signifikan antara pemerintah di Solo dengan Jakarta? Yang kedua, kenapa master plan yang terdahulu sampai sekarang ini berbeda? Kayak gitu. Oh ya, saya mendengar ada penyalahgunaan KJS. Jadi ada masyarakat yang mungkin hanya penyakit flu saja pakai KJS itu Pak. Jadi penyakit flu, penyakit kecil aja pakai KJS. Baik, terima kasih. Baik Pak, perbedaannya di mana Pak? Solo dengan Jakarta Pak? Terus soal KJS Pak, singkat Pak. Ya sama saja, Solo dan Jakarta sama saja. Kota itu kan problemnya sama. Kawasan kumuh, kemiskinan, PKL, pasar tradisional, premanisme sama saja. Hanya size-nya yang berbeda. Ukuran besar kecilnya aja yang berbeda. Hanya itu aja. Penduduknya kalau di Solo 530.000, di sini 9,8 juta. Kotanya di Solo kecil, di sini kotanya gede. Problemnya lebih besar, hanya masalah size saja. Dan itu bisa diselesaikan dengan sebuah sistem dan manajemen. Hanya itu aja, yang lain. Dan yang kedua, masalah KJS ya, ini kan sebuah euforia ya. Masyarakat ini senang sekarang ini punya KJS itu baru flu dikit aja sudah ke rumah sakit. Ya, rumah sakitnya jadi penuh. Ya kan? Mentang-mentang punya kartu seperti ini, baru sakit panu saja sudah ke rumah sakit. Jadi ini kartu ini memang sangat dibutuhkan dan diharapkan masyarakat untuk menyelesaikan merawat kesehatannya. Inilah sistem yang baru kita benahi agar agar nantinya sistem rujukan dari bawah itu bisa berjenjang, bisa berjalan. Jadi kalau sakit flu itu nggak boleh ke rumah sakit, hanya di dokter keluarga, karena nanti sebentar lagi akan ada dokter keluarga di masyarakat. Kalau agak berat lagi masuk ke puskesmas, berat baru masuk ke rumah sakit. Sistem memang harus setiap bulan dievaluasi, diperbaiki. Kalau masih ada kekurangan ya itu yang akan kita perbaiki, kita benahi. Ya. Baik, terima kasih Pak Jokowi. Next, Marsianda. Selamat siang. Mana Marsianda, silakan. Ayo. Singkat pertanyaan, to the point. Ya, selamat pagi Pak. Saya Anda dari Fakultas Fisip Ilkom. Pagi. Yang saya mau tanya adalah kan selama ini kami masyarakat melihat Pak Jokowi sebagai seorang politisi atau pemimpin kota yang ideolog, yang membuat perubahan yang berbeda dengan ya politisi-politisi yang lain yang kita lihat diekspos di media selama ini. Nah, yang saya mau tanyakan, Bapak kan terlihat begitu mendapat support yang luar biasa banget dari masyarakat, media, semua orang pokoknya. Nah, yang saya mau tanya, apakah sebenarnya di balik semua itu ada kendala yang berat untuk Bapak menjadi seorang penerobos yang membuat perubahan saat ini? Terima kasih Pak. Silakan Pak. Ya, kalau ada masalah, ada problem itu biasa buat saya, biasa. Jadi tidak perlu saya sampaikan. Yang paling penting setiap ada problem saya selesaikan lah. Jadi tidak ada masalah. Hanya memang problem-problem kota itu kan tiap hari selalu ada dan selalu ada ya. Jadi kalau problem-problem berat sampai detik ini nggak ada. Problem-problem sedang sampai detik ini juga nggak ada. Karena ada sebuah moda trust, ada moda kepercayaan dari
masyarakat berikan dukungan kepada saya dan Mas Ahok, Mas Basuki, Pak Wakil Gubernur. Jadi modal social capital itu yang saya pakai untuk apa? Untuk memutuskan secara cepat. Mumpung ini kita diberi kepercayaan oleh masyarakat, gunakan itu. Kekuatan itu digunakan, power yang diberikan kepercayaan digunakan sehingga semua program, semua proyek yang sudah kita rencanakan itu bisa berjalan secara cepat. Kalau tidak ya kita baru melakukan apa-apa sudah digempur dari mana-mana. Tapi ini kan sementara ini karena kita didukung oleh masyarakat, ada dukungan yang besar dari media, ini harus digunakan agar program-program yang kita lakukan itu bisa disiarkan oleh media. Ini program yang akan dilakukan, ini proyek yang akan dikerjakan, itu media bisa sampaikan ke masyarakat. Jadi media dalam hal ini memberikan dukungan, menyampaikan program-program kita, menyampaikan proyek yang akan dilakukan oleh Jokowi Basuki yang akan datang. Dan sementara ini nggak ada masalah, nggak ada problem, nggak ada tantangan yang berat. Saya kira ini sebuah modal kami dalam berangkat memulai pekerjaan di Jakarta. Terima kasih Pak Jokowi. Pak Jokowi, panitia ini juga menerima ratus Twitter, banyak pertanyaan Pak, luar biasa. Bapak memang luar biasa populer Pak. Salah satunya dari orang asing di Jakarta Pak. Ya, dia bertanya Pak, apakah Bapak merasa beban terlalu tinggi tidak Pak? Ekspektasi masyarakat Bapak merasa itu terlalu tinggi tidak Pak? Silakan Pak. Biasa saja, biasa. Ini yang luar biasa dari seorang Jokowi. Biasa saja. Finish. Pertanyaan berikut, ayo. Pak. Tunggu. Halo. Pak, di belakang Pak. Silakan, ayo. Mike, ayo. Nama jurusan, ayo. Nama saya Junjong Pak dari jurusan manajemen. Selamat pagi Bapak Jokowi, selamat pagi semua. Oke, singkat ya. Pertanyaan saya ini, apa solusi Anda untuk mengatasi kesenjangan sosial yang ada di Indonesia? Baik, terima kasih. Sudah cukup. Bagaimana resep Bapak Jokowi? Bapak singgung ada kesenjangan tinggi antara si kaya dan miskin. Resep Bapak bagaimana kira-kira Pak? Ya fokus menangani itu. Artinya anggaran juga fokus menangani itu, kegiatan dan program juga fokus menangani itu. Saya berikan contoh kayak tadi, Kartu Jakarta Sehat. Itu memberikan suntikan kepada yang tidak mampu agar mereka bisa akses ke rumah sakit, ke puskesmas. Itu salah satunya. Kemudian untuk sekolah, untuk pendidikan juga ada Kartu Jakarta Pintar. Itu untuk apa? Memberikan suntikan kepada anak-anak yang kurang mampu agar bisa bersekolah. Nantinya akan dikejar oleh itu. Kemudian masalah perumahan juga sama, penataan kampung juga sama. Itu untuk siapa? Ya untuk yang kurang mampu, supaya mereka bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih dibanding yang sekarang. Ya suntikannya dengan cara-cara itu. Kalau nggak ada injeksi, nggak ada suntikan, ya akan sulit mereka mendekat atau gap ini akan semakin sempit, akan sulit. Artinya apa? Anggaran fokus ke sana, program fokus ke sana, dan mereka diberi perhatian khusus. Karena di Jakarta ini, ingat, di Jakarta ini kemiskinan kalau yang tertulis di BPS itu hanya 3,8%. Kelihatannya kecil sekali, 3,8% BPS miskin. Tetapi yang namanya istrinya mendekati miskin, hampir miskin, itu ada 37%. Artinya apa? Sebetulnya yang miskin sama hampir miskin itu juga sama saja miskin. Itu artinya 41% masyarakat di Jakarta itu tidak mampu. Jangan kita ini ditutup oleh angka-angka yang hanya 3,8%, tidak. Yang saya lihat di lapangan banyak sekali, yaitu tadi 41%, bukan 3,8%. Karena yang hampir miskin itu 37%. Ini fakta yang harus saya sampaikan apa adanya. Itu tugas pemerintah untuk menyelesaikan itu. Baik, Pak Gubernur, kita setuju bahwa kemiskinan tanggung jawab kita semua, bukan hanya gubernur, kita semua. 40% Pak, betul Pak, ya.
Next questions, pertanyaan, silakan. Nama, jurusan. Selamat pagi Pak Jokowi, nama saya Riri Morensa Stefani dari Fakultas STPPH jurusan Usaha Wisata. Baik, silakan. Ya, yang sebelumnya saya mau berterima kasih karena Bapak telah membuat program-program seperti monorail yang nanti sebentar lagi akan berjalan, dan juga transportasi yang nantinya akan menjadi lebih baik di Indonesia atau khususnya di wilayah Jakarta. Yang menjadi concern saya yaitu masalah keamanan yang berada di transportasi yang berada di Jakarta, karena seperti yang saya ketahui banyak pencopetan, banyak perampokan, bahkan pelecehan seksual yang terjadi di transportasi. Bagaimana cara Bapak menangani hal tersebut? Terima kasih. Oh, ini pertanyaan unik juga Pak, silakan Pak. Ada copet, ada pelecehan, gimana itu Pak di kereta api Pak? Kalau keamanan itu tanggung jawabnya aparat kepolisian. Polisi. Memang tanggung jawabnya di Polda, tetapi kita hanya membantu menempatkan. Sekarang ini sudah kita tempatkan satpol itu di pasar, di terminal itu kita tempatkan, tapi keamanan memang tanggung jawabnya Polda. Tetapi juga ini juga karena masalah apa, kayak di bis ada pelecehan, ada copet. Kenapa mereka ada di situ? Karena di bisnya desakan. Kalau bisnya nggak desak-desakan seperti itu, ya nggak mungkin mereka akan bisa mencopet atau melakukan pelecehan. Memang bisnya belum ada, tapi nanti akhir tahun kita akan tambah lagi busway-nya. Itu kemarin sudah kita tambah 102, juga belum apa-apa. Ini kalau sudah tambah nanti pada bulan-bulan September, Oktober, November kira-kira 600 bus, itu baru bisa kelihatan. Orang tidak akan berdesak-desakan karena memang busway-nya sudah ada. Kemudian ada tambahan lagi yang bus Kopaja Metro Mini. Itu saya dulu di Jakarta 2-3 tahun di Jakarta, Metro Mini dan Kopajanya itu. Saya sekarang jadi gubernur, Kopajanya juga masih itu. Ini akhir tahun ini akan kita tambah kira-kira 1000 Kopaja Metro Mini yang baru. Itu baru akan kelihatan nanti. Jadi kalau beli kalau beli bus ya jangan hanya 20-30, nggak akan ada baunya. Betul. Langsung beli ya 1000, 2000 itu akan kelihatan. Betul. Jadi Pemprov kewajibannya menyediakan bis, kereta dan sebagainya. Copet urusan polisi dong, masa urusan Jokowi, kesian sekali. Next, ya silakan. Nama? Saya Pak Jonathan dari Food Teknologi Pak. Food Teknologi. Pak, yang saya mau tanya nih Pak, kalau untuk selama ini yang saya tahu kayak pembuatan MRT, monorail dan segala-gala yang tadi Bapak tunjukin itu ada sebuah visi gitu loh. Tapi untuk kenyataannya sampai sekarang monorail tetap aja kan, cuma batang-batangnya aja yang ada gitu. Dan menurut Bapak berapa persen kemungkinan ini akan berhasil? Dan yang kedua, bagaimana dengan sumber daya manusianya? Silakan Pak, soal monorail Pak. Pak, boleh sekalian tambahannya sekali aja. Yudin Rahim dari HI mau menanya. Singkat. Ya singkat. Bapak sudah menjadi pemimpin di Solo, menjadi pemimpin di DKI Jakarta. Kapan mau menjadi pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia? Pak, yang monorail dulu Pak, monorail Pak. Konsep Bapak bagaimana monorail Pak? Tadi kan sudah saya sampaikan, MRT-nya itu bulan ini itu akan dimulai. Bulan ini, monorailnya bulan depan itu dimulai. Jadi yang tiang-tiang itu sudah nanti langsung kita cor bulan depan. Nggak usah lama-lama sudah. Dan ini sekarang SDM kita nanti kemarin kita sudah ketemu MRT Singapura untuk bisa nanti kita titipkan sebelum monorailnya jadi, sebelum MRT-nya jadi, akan SDM kita akan kita titipkan di sana untuk tahu manajemen MRT seperti apa, mengoperasikan operatornya harus seperti apa. Semuanya akan kita titipkan ke sana karena memang kita harus mengakui lah mereka sudah 20-30 tahun masa MRT depan kita, karena kita terlambat karena 24 tahun yang lalu hanya direncanakan tapi tidak pernah dieksekusi dan dilaksanakan. Ya. Baik Pak, ini pertanyaan yang sedikit provokatif Pak. Bapak maju tidak tahun depan, kira-kira begitu Pak pertanyaan. Sekarang ini saya mau fokus dulu bekerja ngurusi masalah rusun, masalah monorail, masalah MRT, masalah
senjangan tadi, masalah copet tadi, masalah-masalah itulah. Jadi saya sampai saat ini tidak terpusingkan dan tidak terpengaruh dengan hasil-hasil survei, enggak pengaruh ke saya. Enggak. Baik Pak Jokowi, saya sebagai teman Bapak, sebagai pengamat politik, saya sudah akan sebaiknya jangan maju tahun depan, Pak. Ya pemirsa, demikianlah spesial report kami Jakarta Baru, Indonesia Baru. Pemirsa, berbagai survei menempatkan Jokowi dalam posisi teratas sebagai calon presiden menjelang pemilu 2014. Namun dalam kuliah umum di Universitas Pelita Harapan atau UPH tadi pagi, Jokowi kembali menegaskan ia masih ingin fokus memimpin Jakarta. Ya, bagaimana sesungguhnya peluang Jokowi dalam Pilpres dan manuver apa yang sebaiknya ia ambil? Kami akan membahasnya bersama Dwi Putra Nugraha, pakar politik hukum dari Universitas Pelita Harapan, dan juga Dipa Pradipta, peneliti dari Lembaga Survei Nasional. Ya, namun sebelumnya kita ikuti dulu pemirsa wawancara reporter Berita 1 Amanda Cininta dengan Jokowi Dodo di Universitas Pelita Harapan tadi pagi. Pak, tanya sedikit ya Pak. Pak Jokowi, enggak, ini gampang banget, Pak Jokowi kan udah jago. Pak Jokowi, ini bagaimana kesan kunjungan kampus ini? Sebagai kepala daerah emang Bapak pikir agenda penting untuk berdekatan dengan kaum muda ataupun kalangan akademis? Iya, ini saya kaget ya tadi pagi masuk ke kampus ini. Saya berpikir kampus ya kayak sekolah-sekolah biasa, tapi setelah saya masuk di sini ini sebuah kampus yang tata ruangnya baik, gedungnya sangat tertata, tata ruangnya, kemudian juga fasilitas ya semuanya ada. Artinya apa? Di Indonesia ini sisi pendidikan dibanding luar nggak kalah, tapi memang harus dikelola secara profesional, dikelola dengan manajemen yang baik. Itu yang saya lihat. Pak Jokowi berencana untuk lebih mendekatkan diri lagi kalangan akademik, mengunjungi kampus-kampus lain di Indonesia? Semuanya kalau diundang ya saya akan datang, kalau nggak diundang ya nggak datang. Saya kesini karena saya diundang. Satu pertanyaan lagi ya, ini kan ada wacana desas-desus kenaikan BBM nih oleh pemerintah. Kalau memang itu terjadi, apa yang akan dilakukan, diberikan oleh Pemprov DKI untuk membantu warga Jakarta supaya dampaknya sedikit terasa, membantu? Ya itu memang butuh sebuah keberanian ya. Kalau secara kalkulasi negara diuntungkan dengan kenaikan BBM, ya sudah naikkan dengan segala risiko. Rakyat miskin yang akan terdampak. Kalau memang itu kalkulasinya memang untuk kebaikan, bukan untuk kepentingan yang lain, sudah putuskan mengenai nanti daerah-daerah harus melakukan apa, tapi keputusannya harus ya atau tidak dulu, baru kita akan menyiapkan mungkin injeksi apa yang bisa dilakukan oleh Jakarta. Akan ada bantuan injeksi dari Pemprov DKI ya Pak? Belum ngerti, BBM naik atau tidak juga belum ngerti kok. Terima kasih banyak Pak Jokowi. Ya pemirsa, itu tadi liputan Amanda Cininta yang sudah direkam sebelumnya ketika mewawancarai Gubernur Joko Widodo saat usai melakukan atau memberikan kuliah umum di kampus Universitas Pelita Harapan. Dan tadi kita saksikan juga betapa egaliter seorang gubernur masuk dalam lingkungan kampus. Dan sekarang bersama kita ada Mas Dipa Pradipta. Ini kita Survei Nasional. Ya, bicara tentang gaya kepemimpinan Jokowi, mau belusuan masuk ke lingkungan komunitas kampus. Apakah ini ada kaitan juga terhadap elektabilitas Jokowi yang sekarang mengalami lonjakan cukup signifikan? Ya memang betul. Jadi kami khusus melakukan survei mengenai capres alternatif untuk pilihan di 2014 mendatang gitu. Khusus alternatif. Jadi survei ini kami lakukan khusus untuk menjaring opini masyarakat tentang sosok siapa pemimpin alternatif di luar pimpinan partai yang notabene sudah memastikan diri akan maju di Pilpres mendatang. Dan ternyata dari survei temuan kami adalah Pak Jokowi ini memang menjadi pilihan teratas dari publik nomor 1 mengenai capres alternatif. Berapa tingkat elektabilitas? Sebesar 36,5%. Publik itu menilai Pak Jokowi ini sangat layak untuk menjadi sosok presiden mereka di 2014 mendatang gitu. Memang ada beberapa alasan. Memang jika kita lihat alasan yang pertama, memang saat ini masyarakat ini sangat terinspirasi dan melalui tingkah apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi di lapangan dengan belusukan tadi yang Mas bilang, kemudian juga jadi sosok inspirasi ini ada dalam diri Pak Jokowi gitu. Kemudian kedua adalah Pak Jokowi ini dinilai publik sebagai sosok yang responsif,
kemudian juga sederhana, tidak protokoler, tidak prosedural gitu. Dan jadi itu respek masyarakat secara langsung dengan melihat beliau dengan liputan media massa juga yang begitu masif bahwa inilah sosok yang menjadi idola mereka yang itu diinginkan kan saat 36,5%. Di urutan kedua ada Pak Dahlan Iskan dengan angka hanya 11,2%. Jauh sekali gitu. Jadi besar ya. ketika kami ini kan sifatnya pertanyaan terbuka, kami tanyakan kepada responden tentang siapa sosok alternatif di 2004 mendatang di antara sejumlah nama, maka secara spontan langsung masyarakat menjawab Pak Jokowi. Ya, 5 besarnya siapa aja Mas Dipa? Jokowi, kemudian Dahlan Iskan, kemudian ada Iskan, Mahfud MD, kemudian juga Anies Baswedan di sana, ada juga Ketua KPK Abraham Samad gitu, banyak itu jadi 9 nama itu. Jadi memang Pak Jokowi ini memang menjadi top of mind publik ketika kita menyebut nama capres alternatif Pak Jokowi yang teratas. Nah, ini Pak Dwi dari UPH yang ada di Studio 3 sekarang ini. Mana kemudian Anda melihat mengenai elektabilitas Jokowi yang sangat melonjak tinggi bahkan meninggalkan jauh para pesaing-pesaingnya seperti di survei lembaga survei nasional? Ya, kalau menurut saya jelas memang kita sudah lihat ya bahwa sudah banyak dilakukan survei, polling, bahkan sejak dari tahun lalu kita sudah melihat isu-isu wacana-wacana naik begitu ya. Dan kembali di akhir Februari kan kita tahu bahwa ada satu seminar yang dibuat oleh Australia National University. Dia dari researcher ini namanya Marcus Schmitzer, dia mengatakan bahwa jika Jokowi menjadi kandidat presiden pasti mutlak akan menang begitu. Harus dicatat juga Marcus Schmitzer ini menjadi peneliti, dia bahkan bersama-sama dengan Pak Ical di tahun 2012 kemarin, dia sempat turun di dalam tim Pak Ical, dan jika dia bandingkan memang jelas bahwa Pak Jokowi lebih berpengaruh, lebih berpeluang besar begitu. Dan kita lihat banyak survei mengatakan, dan tadi juga saya ketemu dengan istilah tim alap-alap ya, tim alap-alap Pak Jokowi, begitu juga dengan Pak Ahok mengisi sini, sudah wacana itu sudah sangat-sangat kuat begitu. Wacana untuk Pak Jokowi nanti di tahun depan akan menuju RI 1 sudah sangat kuat mengarah ke sana. Ya, dan Pak saya Dwi, rasa pasti peluangnya kita lihat ya. Ya, bagaimana Anda mencermati hasil survei dari LSN bahwa ternyata ada kesenjangan angka elektabilitas yang cukup besar antara Jokowi di nomor urut 1 dengan 36,5% dan di bawahnya ada tokoh alternatif lain yaitu Dahlan Iskan. Apakah kedua tokoh ini sebenarnya merupakan tokoh yang merepresentasikan keinginan publik? Dari mana Anda melihatnya? Nah, ini memang tadi kalau tidak salah saya dengar, ini kan memang pakai topiknya capres alternatif ya. Capres alternatif yang bukan tokoh-tokoh tradisional seperti yang kalau kita bilang 4L lu lagi begitu. Bukan yang tokoh-tokoh lama, tetapi capres-capres tokoh-tokoh atau figur-figur baru. Kalau misalnya melihat ada disparitas angka yang begitu tinggi, jelas memang momentum yang dibangun oleh tim Jokowi sangat luar biasa. Jika dibandingkan dengan Pak Dahlan Iskan yang kita tahu bahwa tren terakhir ini mulai banyak kasus, banyak isu yang negatif begitu ya. Walaupun memang didukung oleh afiliasi media yang sangat besar, tetapi kita melihat memang popularitasnya sudah dan elektabilitas akhirnya jauh tertinggal dibandingkan Pak Jokowi. Jadi saya rasa kalau misalnya momentum ini bisa dijaga terus oleh istilah kasar kemarin dipakai tim alap-alap atau tim clandestine, bisa dijaga dengan baik sampai tahun, kita yakin ada satu RI 1 baru yang kata teman-teman bilang mirip Obama begitu. Ya, Pak Dwi, ini kan masalah momentum ini. Tadi juga dalam kuliah umum di kampus Universitas Pelita Harapan, Jokowi malah sebenarnya menegaskan kembali bahwa ia ingin lebih banyak fokus sekarang ini ke DKI Jakarta saja. Tapi mengenai pencapresan dia 2014, apakah Anda melihat ada peluang Jokowi akan putar haluan ketika ternyata dari hasil survei di mana-mana menunjukkan elektabilitas Jokowi cukup tinggi? Komentar Anda? Oh, jelas kalau misalnya di dalam kuliah umum ini begitu ya, dalam beberapa media, saya rasa pilihan kata atau apa yang diutarakan oleh Pak Jokowi sudah tepat begitu. Karena kalau misalnya dia mengatakan bahwa dia akan membuka kemungkinan menjadi RI 1, ini akan menjadi backfire ke dia begitu, akan menjadi isu yang berbalik. Tetapi memang tujuan Pak Jokowi sekarang jelas adalah DKI 1, permasalahan DKI. Tetapi saya yakin, saya juga dengar di dalam teman-teman Pak Jokowi bahwa isu
untuk RI 1 ini sudah sangat-sangat kuat. Dan saya yakin kalau misalnya ditanya peluangnya sangat besar. Kita lihat untuk hari ini saja ya di UPH ada 10.000 mahasiswa yang turun melihat dan sangat luar biasa antusiasmenya. Pak Dwi, 10.000 mahasiswa ini dimobilisir atau memang datang karena ingin melihat sosok Jokowi? Jelas bahwa ini murni dari sosok Pak Jokowi. Pak Jokowi ya adalah sosok yang baru, fresh, yang kita tadi sempat dikatakan seorang yang noble, yang humble, mau turun egaliter. Kita lihat bahkan dia datang pakai sepatu sneakers gitu, yang sangat akrab dengan mahasiswa, sangat akrab dengan kaum muda. Jelas bahwa ini benar-benar dari mahasiswa. Kalau kita bandingkan UPH pernah mendapat presiden Filipina, antusiasme tidak sebesar seperti ini. Kita tahu bahwa bagaimana Jokowi bisa ada di tengah-tengah kaum muda, dan kita catat bahwa 2014 nanti ada 10 juta pemilih pemula, 30 juta pemilih pemula, dan ini sangat-sangat angka yang sangat besar, signifikan untuk menjadi RI 1. Ya, baik Pak Dwi, Mas Dipa tetap bersama kami. Kita lanjutkan dialog sesaat lagi. Pemirsa tetap bersama program Special Report Jakarta Baru, Indonesia Baru. Pemirsa, dalam tatap muka dengan mahasiswa Universitas Pelita Harapan di Karawaci, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan tidak akan maju sebagai calon presiden pada pemilu 2014. Ya, Jokowi menyatakan akan berkonsentrasi untuk membenahi sejumlah persoalan di Jakarta. Bapak maju tidak tahun depan, kira-kira begitu Pak pertanyaannya Pak? Sekarang ini saya mau fokus dulu bekerja ngurusi masalah rusun, masalah monorail, masalah MRT, masalah kesenjangan tadi, masalah copet tadi, masalah-masalah itulah. Jadi saya sampai saat ini tidak terpusingkan dan tidak terpengaruh dengan hasil survei, enggak pengaruh ke saya. Enggak. Baik Jokowi. Ya, ini kita lanjutkan dialog saya ke Pak Dwi Nugraha di Universitas Pelita Harapan Jakarta. Ini Anda tadi terlihat sangat optimis sekali peluang Jokowi begitu besarnya untuk menjadi capres berikutnya di pemilu 2014. Tapi pernyataannya ini sudah jelas Pak Dwi bahwa ia ingin berkonsentrasi di Jakarta untuk membenahi persoalan-persoalan di Jakarta. Kalau kita ingat dulu di Solo, beliau menjadi wali kota Solo, sempat dipertanyakan juga sama wartawan bagaimana kalau misalnya kemungkinan dia menjadi gubernur di Jakarta. Dia sempat mengatakan satu kalimat yang terkenal gitu ya, saya tidak depan menjadi gubernur, tetapi kalau kita lihat trennya ya, lihat ada isu tentang SA, itu mengawali isu-isu, mengawali bagaimana akhirnya Pak Jokowi datang ke Jakarta dan akhirnya hype-nya begitu besar begitu. Saya rasa ini adalah pilihan-pilihan kata yang sangat-sangat politis, diplomatis, bahwa dianggap saat-saat ini jelas dia akan fokus, beliau akan fokus, tetapi kita tidak tahu tahun depan seperti apa. Kita tidak tahu, pasti akan sangat dengan cepat berubah. Kalau kita lihat banyak tim teman yang tadi turun ada teman-teman dari PDIP bahkan mengusung gitu ya. Kalau kita lihat jelas kaum teman-teman dari PDIP ini ada keinginan untuk membawa nama Pak Jokowi menjadi RI 1. Ya, Pak Dwi, ini terakhir, jika nanti memang di pemilu 2014 atau mendekati pemilu nanti memang arus besar itu menghendaki Jokowi untuk menjadi capres, menurut Anda mana yang harus didahulukan oleh Jokowi? Tetap memimpin Jakarta dan menyelesaikan masa tugasnya menghadapi persoalan-persoalan di Jakarta, ataukah memenuhi arus besar tadi itu untuk menjadi capres? Halo? Iya, Pak Dwi. Halo? Halo. Ya, bagaimana Mbak? Ya, jika nanti memang mendekati pemilu 2014 arus besar masyarakat memang sangat menginginkan Jokowi untuk menjadi capres, menurut Anda mana yang harus didahulukan oleh Jokowi? Tetap menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta sebagaimana amanat yang sudah diberikan oleh dia, atau memenuhi arus besar tadi untuk menjadi capres di pemilu 2014? Permasalahannya begini, permasalahannya kalau kita melihat apakah kita mau melepaskan tanda kutip, quote unquote, produk yang sangat baik untuk masa depan begitu. Ini pengaruh sangat besar bahwa kita tuh sosok seperti seorang Pak Jokowi untuk RI, untuk negara Indonesia yang lebih besar,
dibandingkan gelas DKI. Bukan dalam arti kecil, kita mengarti kecilkan DKI, tetapi kita butuh sosok yang tegas, kita butuh sosok seperti Pak Jokowi untuk memimpin bangsa ini. Saya rasa ini merupakan perjudian yang besar, tetapi untuk masa depan bangsa, untuk tujuan bangsa, untuk tujuan pembangunan nasional, Pak Jokowi harus mengambil ada satu bahasa yang dipakai, the audacity of Jokowi, willingness, satu bold willingness untuk tujuan bangsa yang lebih besar dibandingkan DKI. Itu catatan saya. Ya, tapi tentunya kita akan melihat bagaimana kemudian seorang Jokowi akan mengambil keputusan politik. Apakah akan tetap menjadi Gubernur DKI Jakarta atau malah mencalonkan diri menjadi capres berikutnya. Pak Dwi Putra Nugraha, pakar politik hukum dari UPH, terima kasih atas informasi dan penjelasan Anda di Berita 1. Ya, langsung saja kita kembali bersama Mas Dipa di sini. Pak, kalau kita bicara mengenai urutan calon alternatif yang survei itu ada Jokowi, Dahlan Iskan, Mahfud MD, Baswedan, kemudian Abraham Samad. Angka yang cukup senjangannya besar itu adalah nomor 1 dan 2 kan, Jokowi dengan Dahlan Iskan. Apa pertanyaan utama yang kemudian dijawab oleh publik dengan akhirnya menentukan Jokowi? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa publik ini saat ini membutuhkan figur baru yang inspired dan figur yang menginspirasi masyarakat itu adalah Pak Jokowi dengan apa yang dilakukannya dia di DKI Jakarta. Ini juga ditanyakan juga apakah apa yang menyebabkan jadi kami tanya menjadi inspirasi terhadap jadi yang kami tanyakan itu adalah alasan memilih ketika nama Pak Jokowi keluar, kemudian itu kami tanyakan alasan memilih apa, karena faktor yang pertama adalah pribadi Pak Jokowi yang sederhana, responsif, kemudian belusukan, itu sangat disukai masyarakat. Tapi kan dari kelima besar tadi kan semuanya ada. Memang, jadi di sini kita lihat peran media yang begitu masif, media Jokowi sebagai media darling 6 bulan terakhir di kepemimpinan beliau di DKI Jakarta ini sangat membantu mengangkat prestasi. Ketika kondisi itu bisa dipertahankan sampai 2014, tidak mungkin ini akan berubah secara signifikan. Ada catatan dari kami bahwa semua keputusan dari hasil riset yang kami lakukan khusus capres alternatif, terutama ketika Jokowi berada di teratas, ini kembali kepada Ibu Megawati selaku pimpinan dari PDI Perjuangan itu sendiri. Gitu. Ketika nanti keputusan bahwa Ibu Megawati sendiri akan tetap maju di 2014, maka peluang Jokowi jelas tertutup dan tapi bumerang juga bagi PDI Perjuangan kan. Ya, tentu saja memelihara anak macan, tapi di sisi lain juga sebenarnya rakyat. Tapi kami yakin dari fatsun politik yang dianggap oleh Pak Jokowi ini bukan politisi kutu loncat gitu. Beliau tetap loyal kepada PDI Perjuangan. Kita juga bisa buktikan dari sebelumnya ketika pernyataan beliau di Solo. Kecuali kalau Megawati Soekarno-Putri kasih lampu hijau. Nah, kecuali memang Ibu Megawati memberikan lampu hijau untuk Pak Jokowi dan secara 100% mendukung penuh. Tapi itu sulit ya Mas Dipa ya, ketika Bu Megawati memberi lampu hijau, lalu bagaimana dengan Puan ke depan? Nah, karena ada dua opsi memang. Ketika nanti apakah Pak Jokowi ini ketika Ibu Megawati mungkin saja memberikan lampu ini, apakah memang nanti untuk wakil presidennya itu Mbak Puan mendampingi Pak Jokowi, atau posisinya ini bisa dibalik gitu. Mbak menjadi capresnya Pak Jokowi, tapi dari segi elektoral dan juga elektabilitas itu Pak Jokowi memiliki modal yang sangat kuat. Ya, memang modal yang sangat kuat karena elektabilitasnya juga besar. Tadi kan alasan membuat survei ini untuk capres alternatif gitu. Apakah juga ada survei yang dilakukan oleh LSN jika Jokowi itu dimasukkan atau dicampur dengan tokoh-tokoh nasional yang ada saat ini, bagaimana elektabilitas? Apakah tetap teratas? Kami juga melakukan survei dari sejumlah nama-nama tokoh partai, tapi di setiap tokoh partai. Jadi misalnya di Golkar, kemudian itu dari sejumlah nama politisi Golkar ini siapa yang menurut Bapak Ibu ini, kemudian dari PDIP, di semua partai yang kami survei, maka ketika kami tanyakan pada partai PDI Perjuangan, maka Pak Jokowi ini sudah melampaui Ibu Megawati. Oh ya, PDI Perjuangan sendiri. Jadi hampir semua wilayah di Indonesia, kami kan melakukan survei tidak hanya di wilayah kan, hampir di seluruh provinsi di Indonesia, masyarakat latah memilih Jokowi sebagai sosok calon presiden mereka di 2012. Terkendala masalah kendaraan politiknya nanti dari PDI sendiri akan memberikan lampu hijau atau tidak gitu. Tapi saat ini animo masyarakat terhadap Pak Jokowi dan ekspektasi yang diberikan masyarakat terhadap Pak Jokowi tinggi. Mas Dipa, apa yang bisa buat angka ini berubah 6 bulan? Indikasinya apa? Lihat dari kebijakan-kebijakan dan juga apa yang beliau lakukan di Jakarta ini sendiri gitu. Jadi kita lihat dari bulan sejak terpilihnya beliau gitu, banyak kebijakan-kebijakan seperti yang tadi banyak dibahas, lelang jabatan lurah dan camat, kemudian kebijakan KJS itu sendiri kan, itu banyak gitu. Dan ini memang publik masih menilai sangat
puas gitu dengan apa yang dilakukan oleh beliau. Dan ketika nanti selama 6 bulan ke depan menjelang hampir mendekati juga nanti pemilu mendatang itu, kebijakan-kebijakan yang dilakukan dan diputuskan oleh Pak Jokowi ini menurut masyarakat itu adalah hal yang sangat positif, maka tren positif ini pun akan terus berlanjut di 2014 terus mendatang. berlanjut dan terus bertahan. Iya, akan terus bertahan, bahkan mungkin semakin menguat gitu. Jadi kan, tapi lagi bagaimana keputusan dari Ibu Megawati sendiri nanti sebagai pimpinan dari PDI Perjuangan. Ya, tetap kita wait and see juga dan lihat nanti hasil pemilu legislatif tentunya kan, gimana komposisi suara atau kursi di parlemen. Ya, betul Ya, sekali. baik. Mas Dipa, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Ya, terima kasih. Ya.